Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Casrianti dari Institut Agama Islam Pangeran Darmakusuma Indramayu sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, sebelum masuki pada materi selanjutnya, apakah di sini teman-teman tahu apa dari fungsi manajemen sumber daya manusia? Baik, fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang pertama itu ada persiapan dan seleksi. Di mana persiapan dan seleksi ini dia memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis dan desain jabatan. Yang kedua perencanaan SDM. Yang ketiga ada rekrutmen dan yang terakhir ada seleksi. Ada 4 poin untuk tahap persiapan dan seleksi. Kenapa ini di tahap awal? Karena setiap sebuah perusahaan atau lembaga dia ketika ingin menetapkan SDM untuk sebagai pekerja di dalam sebuah perusahaan, dia harus melakukan yang namanya analisis dulu, desain jabatannya dulu. Contoh misalkan si perusahaan A ingin membuka lowongan pekerjaan untuk bidang IT, tentu yang harus diperhatikan adalah dari bidang keahlian, betul. Jadi dia tulis tuh di rekrutmen atau di biasa namanya lowongan pekerjaan ya teman-teman ya. Nah di lowongan pekerjaannya dia sampaikan dengan syarat-syaratnya yang seperti apa, lulusan harus yang bagaimana, semuanya itu dijelaskan di dalam lowongan pekerjaan tersebut. Harus sesuai dengan nanti ya, pekerjaan yang akan dia tempati seperti itu. Yang kedua, selanjutnya dia ada pengembangan dan evaluasi. Nah, untuk tahap pengembangan dan evaluasi ini ada 4 poin juga. Yang pertama ada orientasi, penetapan dan PHK. Lalu ada pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir dan penilaian kinerja. Setelah si SDM ini masuk ke dalam sebuah perusahaan, otomatis dia nanti akan ada semacam kayak orientasi atau training ya biasanya ya. Ada trainingnya berapa lama Bu? Trainingnya tergantung dari perusahaan tersebut, bisa mungkin 3 bulan, bisa mungkin hanya 1 minggu atau dan lain sebagainya seperti itu. Nanti akan ada pelatihan, akan ada pengembangan. Nah perencanaan karirnya juga ini dijelas. Pasti yang namanya kita bekerja di satu tempat, harapannya itu karirnya nggak cuma stuck di dasar seperti itu, pasti dia ingin naik lagi seperti itu. Betul atau tidak nih? Atau ada yang kerjanya nggak mau naik karirnya, diam aja gitu seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tugas-tugas dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama sebagai perencanaan sumber daya manusia itu ada rekrutmen dan seleksi. Tugasnya yang pertama melaksanakan analisis pekerjaan, sudah jelas ya teman-teman. Yang kedua meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi tertentu. Dan yang ketiga mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya ada seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Nah, baik, selanjutnya untuk tugas-tugas dari manajemen sumber daya manusia yaitu adanya pengembangan sumber daya manusia. Ada apa saja tugasnya? Yang pertama harus mengorientasi dan training karyawan. Yang kedua itu mendesain dan mengimplementasikan program pengelolaan pengembangan organisasional. Lalu yang ketiga itu ada membangun tim yang efektif, kemudian harus mendesain sistem penilaian karyawan dan membantu karyawan dalam rencana pengembangan karir. Selanjutnya dari manajemen sumber daya manusia di sini yaitu adalah untuk kompensasi. Bagaimana dia mendesain dan mengimplementasikan sistem kompensasi untuk semua karyawan. Berikutnya untuk menjamin keadilan dan konsistensi kompensasi seperti itu. Berikutnya karyawan dan hubungan perburuhan, harus melayani sebagai perantara antara organisasi dan serikat pekerja. Jadi dia menjadi penghubung antara tempat dia bekerja dengan antara si serikat pekerja seperti itu. Mendesain sistem disiplin dan menangani keluhan. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja. Tugasnya mendesain dan mengimplementasikan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian menyediakan bantuan untuk mengatasi persoalan pribadi karyawan yang berpengaruh pada pelaksanaan kinerjanya. Kiranya mungkin ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman mahasiswa? Baik, tidak ada. Kalau begitu, untuk pertemuan saat ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.